Wah, catmu mulai numpuk tuh. Teman-temanmu berencana mau piknik bareng dan mereka terus mendesakmu agar kamu harus ikut. Akhirnya kamu cuma bisa pasrah dan ngikut aja. Selesai piknik, tahu-tahu isi dompetmu mulai menipis. Duh, gimana nih? Padahal gajian masih 5 hari lagi. Nah, lain kali sebaiknya tetap di rumah aja. Jangan suka jajan di luar. Mending masak sendiri aja. Jangan sampai tabunganmu terkuras habis hanya untuk hidup hedon. Setelah berumur 21 tahun, kamu pengen banget ya beli mobil baru. Eits, tahan dulu lah. Mungkin waktunya belum tepat. Kamu harus mengajukan pinjaman ke bank, lalu melunasinya selama beberapa tahun ke depan. Kalau mobilmu sudah butut, gak apa-apa kok, pakai aja. Yang penting masih bisa jalan kan? Atau kalau kamu memang benar-benar butuh, beli mobil bekas aja. Dengan begini, keuanganmu pasti akan terselamatkan. Jajan seadanya, potong rambut sendiri, dan belanja barang bekas bisa membantumu mengumpulkan uang. Biar efeknya makin terasa, coba tips ini juga ya. Ajukan beasiswa dan cari dana bantuan untuk mahasiswa berprestasi. Beli buku bekas dimanapun juga, karena kerja paruh waktumu gak akan cukup untuk menutupi semua kebutuhanmu. Kalau pemasukanmu lagi seret, coba deh alokasikan uangmu untuk keperluan-keperluan penting. X rupiah untuk belanja bulanan, Y rupiah untuk bayar sewa, dan Z rupiah untuk kebutuhan sehari-hari. Jumlahnya bisa kamu tentukan sendiri. Intinya, kamu perlu hidup hemat sampai uangmu cukup untuk sesekali bermewah-mewah. Dengan begini, kebutuhan harianmu akan tetap terpenuhi. Coba juga tips ampuh ini. Cek dulu produk yang akan kamu beli secara online. Kamu akan bisa memperkirakan jumlah uang yang perlu kamu bawa untuk menghindari lapar mata. Kalau bisa, pakai kupon untuk mengecek barang yang diobral. Barangkali produkmu juga ada di situ kan? Studi lanjut di kampus setempat juga bisa jadi pilihan yang kurang tepat. Sebaiknya ikut magang tanpa gaji atau cari yang bergaji. Selagi masih muda, kamu akan gampang mengobati flumu cuma dengan segelas teh hangat dan vitamin C. Tapi, kalau sakitmu lebih parah, kamu perlu pergi ke rumah sakit. Siap-siap aja deh bikin dompetmu jebol kalau kamu sampai masuk IGD tanpa asuransi kesehatan. Nah, kalau uangmu nggak cukup, berarti kamu perlu ngutang. Jangan hobi ngutang lah, sebaiknya daftarkan dirimu saja ke asuransi kesehatan. Apa kamu masih suka shopping saat weekend untuk mengusir bad moodmu? Mulai sekarang sebaiknya stop ya. Uangnya bisa kamu pakai untuk hal-hal yang lebih penting. Misalnya bayar sewa. Simpan saja uangmu dan sisihkan sedikit untuk beli jajan. Nah, kalau kamu tiba-tiba ngiler es krim, ya udah, beli aja yang harganya 10.000 atau 20.000. Jangan keseringan beli baju. Sekalipun kamu sudah memborong baju baru, moodmu malah akan turun setelah uangmu menipis. Semisal nih, kulkasmu tiba-tiba rusak, maka kamu harus segera belanja sebelum semua makananmu basi. Kalau kamu nggak punya dana tambahan, hidupmu akan lebih ruwet. Nah, solusinya, kumpulkan uang di dalam toples setiap bulan untuk berjaga-jaga kalau ada keperluan mendadak. Beberapa bulan kemudian, uangmu pasti sudah terkumpul banyak. Kalau kamu masih tinggal bersama orang tuamu, jangan buru-buru nyari tempat tinggal sendiri ya. Dengan begini, kamu akan lebih menghemat uang. Orang tuamu nggak akan kesepian, dan kondisi rumahmu tetap bersih dan rapi. Kamu juga akan semakin familiar dengan rumahmu sebelum punya tempat tinggal sendiri. Kamu ingin beli rumah dengan 3 kamar tidur dan taman cantik agar bisa segera berkeluarga? Jangan buru-buru dulu lah. Tunggu sampai kamu benar-benar siap berkomitmen. Menikah bukanlah perkara mudah dan bisa bikin kamu stres berat. Pindah rumah dengan dompet kosong akan bikin suasana rumahmu jadi nggak nyaman. Untuk beli perabotan saja, kamu nggak bisa karena uangmu cuma pas-pasan. Akhirnya, TV-mu cuma kamu taruh di atas lantai. Itu pun kalau kamu punya TV. Mungkin kamu perlu berbagi tempat tinggal dengan orang lain, tapi jangan cuma kamu aja yang mengurus semuanya ya. Saat kamu memutuskan untuk berbagi tempat tinggal, artinya kamu dan temanmu harus patungan biaya sewanya. Kalau dianya bokek, nanti kamu yang akan dikejar-kejar si penyewa rumah. Saat temanmu mau pinjam duit, pikir-pikir dulu deh. Jangan pinjamkan uangmu kalau kamu sendiri juga butuh uang dalam waktu 2 minggu ke depan.
Dengan begini, kamu nggak akan perlu repot-repot menagihnya. Sekalian aja, stop berlangganan platform streaming kalau keuanganmu lagi sulit, termasuk juga kuota data seluler yang terus-terusan hangus. Hubungi provider selulermu untuk beralih ke paket yang lebih murah. Kamu mulai bosan dengan pekerjaan lamamu yang cuma itu-itu aja, dan kamu sendiri juga nggak yakin dengan jalan karirmu saat ini. Nggak apa-apa kok, selagi masih muda, kamu bisa mulai berinvestasi untuk masa depan. Wah, di pusat kota ada perusahaan startup baru tuh. Buruan, siapkan CV terbarumu dan serahkan ke HRD-nya. Kebetulan, perusahaan ini bergerak di bidang yang kamu minati, teknologi. Gaji yang ditawarkan juga layak. Meski nggak lagi buka lowongan, bisa aja kan mereka akan menghubungimu lagi. Cari tahu kelebihanmu saat kamu menerima pekerjaan baru. Tetap pede saat kamu mau membahas gaji dengan bosmu. Hal kayak gini biasanya bisa dinegosiasikan kok. Kamu lagi ngincer promosi? Jangan takut-takut. Kamu perlu titel pekerjaan baru kan? Nah, setelah kamu jadi karyawan tetap, jangan lupa investasikan uangmu. Perlu diingat, nggak semua orang bisa cocok dengan saham, dan kadang kondisi di lapangan terlalu suram. Pelajari dulu soal uang dan investasi. Jangan takut mengambil risiko saat kamu berinvestasi di perusahaan favoritmu. Kalau cukup sabar, kamu bisa dapat cuan banyak. Siapa tahu kan? Tapi, kamu perlu banyak riset sebelum berinvestasi dan tetap bertanggung jawab selama prosesnya. Jangan kecanduan kartu kredit. Pihak bank akan memonitor skor kreditmu saat mereka menentukan kelayakanmu menerima pinjaman. Kalau nggak layak, tentu kamu nggak akan dapat pinjaman itu. Jaga pengeluaranmu ke level minimum, dan beli produk-produk yang memang bisa kamu beli. Gimana kalau beli tablet baru yang dipakai buat kerja? Notifikasi pembayaran tagihan di ponselmu mulai berbunyi tuh. Dan kamu malah mengabaikannya karena lagi sibuk nyusun laporan pengeluaran. Akhirnya, kelupaan sampai berhari-hari. Tahu-tahu udah terlambat aja. Petugas bank cuma bisa geleng-geleng kepala, lalu mengurangi skor kreditmu. Bayar tagihanmu di hari yang sama ya, agar kamu terhindar dari stres. Selalu cek skor kreditmu. Kalau kamu mengamati kesalahan pengeluaran yang nggak kamu lakukan, segera hubungi bank agar masalahmu segera diselesaikan. Siapkan rencana pensiunmu sejak dini dengan membuka tabungan. Beberapa tahun dari sekarang, kamu akan bisa bersantui ria di pinggir laut atau berkeliling dunia. Sebelum membuka rekening bersama pasanganmu, diskusikan dulu skenario yang mungkin terjadi kalau kalian berpisah. Kamu juga perlu memikirkan hal-hal ini. Apa yang bisa kalian berdua kontribusikan di rekening tersebut? Mungkin sebaiknya kalian mengelola keuangan sendiri-sendiri saja. Nah, agar budgetmu nggak jebol saat menggelar pernikahan, hindari pesta meriah dengan beratus-ratus meja, beragam hidangan, dan band kenamaan. Buat daftar tamu sebelum kamu memutuskan ini itu. Buat juga daftar item yang mampu kamu usahakan. Intinya, jangan sampai kelebihan biaya. Pernikahan sederhana justru lebih berkesan loh. Apapun yang kamu rencanakan, diskusikan keuangannya dengan pasanganmu ya. Sebelum berinvestasi di properti lain, beli mobil baru, bikin kamar baru, selalu diskusikan dulu. Kalau tips ini kamu abaikan, bisa-bisa saat kamu pulang bawa mobil baru, pasanganmu juga beli mobil baru. Wah, mantul! Gak perlu rebutan mobil lagi kan?